Lantas seperti apa penerapan protokol kesehatan bagi jemaah umroh asal Indonesia? Sudah bersama kami Amaluddin Wahab, pengurus travel umroh yang berada di Makkah, Arab Saudi saat ini. Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam sore warahmatullahi waktu wabarakatuh. Indonesia, Pak Amaluddin. Ya, ya, selamat siang waktu Saudi ini. Ya, Pak Amaluddin, bisa dijelaskan kepada kami, sesungguhnya kan sudah ada protokol kesehatan yang ketat, baik itu dalam bentuk tes, karantina, dan lain sebagainya. Di Indonesia di tes COVID, di swab, kemudian di sana pun di swab. Kok bisa positif ya? Ya, jadi ada kemungkinan-kemungkinan yang memang jamaah tersebut adalah OTG, ya kan? Ketika mereka di swab dan kemudian di Indonesia, kemudian mereka berangkat. Setelah itu di hotel Mekah mereka juga di swab lagi, ya kan? Baru kemudian ketahuan di situ ada memang yang positif, ya kan? Dan sekarang posisi jamaah ini dalam proses isolasi. Oke, yang menjadi pertanyaan publik barangkali apakah metode swabnya berbeda di tanah air dengan di sana? Saya kurang tahu ya masalah detailnya tentang masalah kesehatan ini. Ya, yang jelas bisa jadi karena OTG baru kemudian ketahuan gejalanya ini ketika di swab di Mekah. Bisa jadi seperti itu. Karena ketika di Cengkareng ya, ketika sebelum berangkat itu kan jamaah di swab ya kan, yang tempat swabnya sendiri itu dari tempat yang memang ditunjuk oleh pihak airline. Betul, sebelum berangkat itu wajib swab ya, sampai di Betul. sana pun di swab lagi, Ya, swab pulang kan? betul. Ya. Lalu, Bisa bisa jadi yang bersangkutan itu adalah OTG ketika di Indonesia belum terdeteksi, baru kemudian terdeteksi di Mekahnya. apakah kemungkinan juga penularannya ini terjadi saat sudah berada di Arab Saudi? Kalau penularan ini ya dengan protokol COVID yang sudah diterapkan oleh pihak airline maupun pihak otoritas Saudi di bandara maupun di base, insya Allah sudah sangat mumpuni ya, karena saya tahu sendiri protokol COVID yang sangat ketat di pesawat sendiri. Kita juga ada social distancing ya, dalam artian seat tidak berdempetan. Kemudian kita juga disiapkan masker, kelengkapan yang sesuai dengan protokol COVID seperti masker, social distance, hand sanitizer, terus dan lain sebagainya itu sudah lengkap komplit. Ya, bahkan sebelum naik pesawat pun kita juga sudah disemprot. Oke. Kemudian ya. Ya, ada peringatan tidak yang disampaikan baik itu panitia ataupun pihak kerajaan Arab Saudi mengenai kasus ini, mengingat ini adalah kloter pertama setelah dibuka kembali ibadah umroh? Warning ada ya kan, bahwasanya kita tetap harus sesuai dengan protokol COVID ya kan, menjaga jarak itu selalu disampaikan. Bahkan ketika di bandara SOP dari pihak otoritas Saudi sudah bagus, selalu menjaga jarak, jadi kita keluar dari pesawat pun juga tidak bergerombol, jadi harus satu-satu. Bahkan ketika kita di pemeriksaan di imigrasi juga dan pemeriksaan kesehatan di bandara juga sama. Ketika naik bis pun itu juga kita satu bis yang mestinya isi 45 ini diisi hanya 20. Jadi satu kursi itu hanya untuk satu orang. Kemudian kita sampai di hotel pun juga sama, protokol COVID juga diberlakukan. Koper-koper kita disemprot sebelum masuk ke hotel ya oleh pihak yang terkait di sini. Jadi saya melihat sebenarnya ini hanya sekedar masalah istilahnya kebetulan aja ya, yang terkait ini mungkin OTG nggak merasa, baru terasanya ketika di Mekah. Baik. Lalu apakah ada respon dari jemaah umroh yang lain ketika mengetahui ada jemaah umroh asal Indonesia yang positif COVID-19? Ya responnya variasi ya. Ada yang memang terutama yang di satu kamar mungkin agak sedikit nervous ya, atau mungkin worry ya. Tapi pada prinsipnya secara umum jamaah tidak ada kekhawatiran ke arah sana karena mereka tetap memakai sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pihak Arab Saudi. Untuk penanganan 3 jemaah yang positif COVID-19 ini di Arab Saudi seperti apa, Pak? Mereka sekarang lagi diisolasi
ya kan. Jadi kalau untuk masalah jamaah yang kebetulan keberangkatan tanggal 1 November itu, yang mestinya kemarin mereka umroh, kemudian setelah umroh memang seharusnya bisa melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, ya sekarang mereka harus diisolasi semua, ya di hotel, ya, sambil menunggu proses 3 orang ini. Oke, Pak Maulidin, ya, sebagai penyelenggara, apa yang ingin disampaikan kepada calon jamaah umroh yang ingin berangkat? Tentu saja mengingat ini adalah konsekuensi yang mana ketika dites positif COVID tidak bisa praktis menjalankan ibadah umroh di sana. Ya, saya mengimbau kepada semua masyarakat dan jamaah yang ingin berangkat umroh, kalau ingin berangkat umroh paling tidak 14 hari sebelum hari H untuk segera memeriksakan sendiri, swab sendiri secara mandiri untuk memastikan bahwa dirinya ini benar-benar positif. Kemudian nanti ketika H-1 tetap ada swab yang diterapkan oleh pihak airline. Sehingga ketika kita sudah berangkat, kita sudah tahu bahwa posisi kita, stamina kita ini benar-benar sudah negatif. Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami, Pak Amaluddin dari Mekah, Arab Saudi.